Pajak merupakan bagian utama dari perekonomian suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Pajak menduduki porsi 70% penerimaan APBN negara kita. Mengingat betapa pentingnya peran pajak bagi kesinambungan kehidupan bangsa, tata kelola administrasi perpajakan harus diutamakan peningkatan perbaikannya secara terus-menerus. Hal ini dikarenakan administrasi perpajakan yang baik dan andal dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Salah satu peran penting administrasi perpajakan tersebut diemban oleh UPDDP, yakni Unit Pelayanan Teknis yang dipimpin oleh seorang pejabat eselon 2 yang mengelola pengolahan data dan dokumen perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan atau disingkat PPDDP didirikan pada tanggal 31 Juni tahun 2007. Diharapkan dengan keberadaan PPDDP, unit kerja KPP dapat fokus pada tugas penggalian potensi penerimaan perpajakan. Tahun 2011 dan 2012 secara berturut-turut dibentuklah UPT yang dipimpin oleh pejabat eselon 3 yakni KPDDP Makassar dan KPDDP Jambi. Dengan pembagian wilayah kerja yang terdiri dari wilayah Jawa dan Kalimantan, yang merupakan wilayah kerja PPDDP Jakarta, wilayah Sulawesi, Bali, sampai dengan Papua merupakan wilayah kerja KPDDP Makassar, dan wilayah Sumatera dan Kepulauan Bangka Belitung merupakan wilayah kerja KPDDP Jambi. Saat ini, rata-rata waktu perekaman SPT di lingkungan UPDDP secara umum mencapai 30-35 hari. Hal ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan kondisi PPDDP baru berdiri, di mana rata-rata waktu perekaman masih di kisaran 10-12 bulan. Pada masa pajak Desember tahun 2019, PPDDP mengemban tugas baru untuk mengolah tambahan dokumen SPT antara lain SPT masa PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, pasal 22, dan pasal 23. Lalu di tahun 2020, PPDDP menambah jenis dokumen perpajakan selain SPT yang masih belum didigitalisasi. PPDDP memiliki tingkat produksi mencapai 75% dari total produksi nasional, sehingga saat ini PPDDP memiliki tingkat okupansi maksimal. Hal ini mendorong PPDDP untuk menyimpan dokumen perpajakan di gudang KPDDP Makassar yang memang memiliki kapasitas gudang penyimpanan yang sangat besar. Mulai tahun 2019, PPDDP telah berupaya mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau ZIWBK. Beberapa inovasi yang telah diterapkan di PPDDP adalah penggunaan akses card di setiap ruangan di gedung PPDDP, penyelenggaraan lomba mitra terbaik UPDDP, penyelenggaraan bimbingan teknis berkala, upaya sosialisasi kebijakan pengolahan SPT ke unit kerja KPP, pembuatan buku FAQ pengemasan SPT, pembaharuan aplikasi penurunan SPT, aplikasi monitoring logistik, dalam upaya pembangunan ZIWBK, PPDDP melibatkan kerjasama dari seluruh pegawai untuk memperbaiki penataan sistem manajemen SDM, mendukung reformasi birokrasi, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kerja, serta peningkatan kualitas pelayanan.
Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan yang selanjutnya disingkat dengan PPDDP sesuai dengan PMK nomor 167 tahun 2016 merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengolahan data dan dokumen perpajakan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pajak. PPDDP memberikan layanan kepada stakeholder yaitu KPP atau Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Jawa dan Kalimantan dalam bentuk penerimaan, pemindaian, perekaman, penjaminan kualitas hasil pengolahan, backup data, transfer data, dan penyimpanan dokumen perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berikut kami tampilkan testimoni dari pengguna layanan di PPDDP. Respon dari PPDDP ya, itu lumayan bagus sih. Kemarin ada sempat masalah, terus aku langsung chat orang dari PPDDP ya, kalau nggak salah namanya Pak Beni. Nah itu responnya langsung cepet sih, langsung selesai masalah. Respon PPDDP terhadap mungkin permasalahan yang disampaikan KPP itu berdasarkan pengalaman saya cukup responsif dan solutif sekali. Jadi kalau di KPP ada permasalahan terkait dengan berkas terkait SPT tahunan dan lainnya yang dikelola oleh PPDDP, biasanya tim dari PPDDP menanggapinya dengan cepat dan selalu dapat solusi. Menurut saya, respon PPDDP terhadap masalah pengemasan itu lumayan cepat karena sekarang sudah dibuatkan grup WhatsApp berkanwil, jadi ada kontak personnya dan kalau ada permasalahan bisa langsung menghubungi orang terkait. Logistik, misalnya untuk kemasan, barcode kemasan, barcode yang kecil, kemudian segel itu cepat. Begitu kami membuat ND ke PPDDP langsung cepat direspon sehingga pekerjaan kami untuk pengemasan menjadi cepat. Untuk logistik sendiri permintaannya juga lumayan cepat dipenuhi, tidak lama, dan juga kita tidak pernah kekurangan logistik dari PPDDP. Logistik juga kalau misalnya butuh langsung chat. Sekarang kan lagi COVID ya, jadi semuanya lewat online chat, itu cepat langsung dikasih ke logistik. Penambahan hak akses itu juga cukup fleksibel ya. Jadi biasanya itu kalau dari kami, kalau memang butuh cepat itu kita bisa menggunakan via elektronik dulu. Jadi itu cukup memudahkan bagi kami sih. Jadi nggak harus strict nunggu surat datang baru diproses. Enggak, jadi cukup fleksibel dan itu cukup membuat kami bisa berproses lebih mudah di sini di KPP. Permintaan akses untuk kalau ada mutasi di kantor tentu harus meminta akses yang baru dan itu juga cepat. Terima kasih sehingga pengemasan juga bisa dikerjakan dengan cepat karena aksesnya bisa sesuai dengan yang ada di seksi pelayanan. Terima kasih PPDDP atas pelayanannya. Untuk alasan pengembalian SPT itu menurut saya sudah cukup baik, cuma ada beberapa bagian kadang-kadang yang agak ambigu gitu. Jadi misalnya antara NPWP tidak valid atau NPWP tidak terdaftar itu kadang-kadang beda definisinya dengan kami yang di sini. Tapi dengan bantuan tim dari PPDDP yang cukup responsif ketika kami mintai keterangan, itu sangat membantu kami. Untuk alasan pengembalian SPT itu biasanya karena SPT-nya dan LPAD-nya itu berbeda, misalnya NPWP, nama ataupun jumlah bayar. Dan kadang yang dikembalikan itu SPT tahun lama, misalnya dari 2016, 2017, 2018. Berikut testimoni saya. Terima kasih.